hutan digundulin di mana-mana, pohon ditebangin di mana-mana, gara-gara rakus, gara-gara tamak, gara-gara pengen kaya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Air turun, tidak ada serapan air, banjir di mana-mana. Dan apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat kemarin, saudara? Di satu sisi, ya musibah, tapi di sisi lain ini mempertontonkan kepada kita adanya ketamakan, kerakusan dari sebagian orang, saudara. Ada pejabat mengatakan, oh enggak, itu kayu-kayu bukan hasil penebangan liar, bukan, kata dia. Itu kayu yang udah rapuh. Jadi gara-gara hujan turun, terjadi banjir, kayunya tumbang, akhirnya kayunya dibawa nganyut sama air. Saya begitu dengar pernyataan itu, oh Masya Allah, saya tanya, sejak kapan yang namanya hujan turun bawa gergaji mesin, saudara? Jadi yang namanya dosa bukan cuma zina, yang namanya dosa bukan cuma nyuri, saudara. Yang namanya dosa bukan cuma minuman keras, termasuk dosa ekologi, perusakan alam, penggundulan hutan yang menyebabkan kerusakan di mana-mana, saudara. Kita di sini nikmat, masih bisa kerja. Ini hari duit kita habis, besok tinggal cari lagi, saudara. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, khususnya di Aceh yang paling parah, di Aceh Tamiang dan di Benar Meriah, saudara. Allah, apa yang mereka mau kerjain? Rumahnya hancur, tempat kerjanya hancur, sampai sekarang masih banyak di tempat pengungsian, saudara. Ayo, jangan lupa terus doain mereka. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima sebagai syuhada. Yang kehilangan harta bendanya diganti yang lebih baik oleh Allah. Yang luka-luka disembuhin oleh Allah. Apa yang kita bisa bantu buat mereka, bantu. Yang bisa kirim uang buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Kurang semangat solawatnya, wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Munawwir, guru kita bersama Buya Kiai Haji Munawwir Asli beserta segenap keluarga besar beliau, anak, cucu, mantu. Ada Kiai Haji Surahbil bin Kiai Mahfud Asirun. Mudah-mudahan Buya Kiai Munawwir beserta istri dan keluarga besarnya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus guru-guru kita yang hadir di sini, Sayyidil Walid Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, guru kita Sayyidil Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, ada guru kita Al-Habib Taha bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, juga guru kita Kiai Haji Muhajir bin Kiai Haji Zayadi. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, juga Kiai Muruddin, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, walaupun hujan rintik semuanya tetap bertahan duduk. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya,
Amin ya rabbal. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini hujan turun, ulama-ulama kita masih banyak, wabil khusus imam besar tadi ngabarin saya, insya Allah beliau datang nanti agak malam-malaman, mungkin jam setengah 11 atau jam 11. Tapi jamaah Al-Munawir, hujan turun begini lanjut apa kagak? Kurang semangat, kurang kompak, lanjut apa kagak? Saya sebetulnya mau maju ke depan biar hujan-hujanan bareng sama jamaah, cuman takutnya nyetrum nih saudara. Tapi nggak apa-apa, biar hujan bareng. Anda hujan, saya juga ngerasain hujan saudara. Makanya saya mau tanya semua, lanjut atau jangan? Kurang kompak, lanjut atau jangan? Siap terus lanjut? Siap ngaji? Siap sholawat? Semuanya angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, ini hujan turun. Saya jadi ingat saudara, begitu melihat hujan seperti ini, apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat saudara. Kita nih malam bisa kumpul nikmat, alhamdulillah. Pulang dari sini kita bisa ke rumah masing-masing, alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, saudara, mereka boro-boro mau ngumpul seperti ini saudara. Bahkan mereka sudah nggak tahu harus pulang kemana, karena lebih dari 500.000 orang harus tinggal di pengungsian saudara. Data yang saya dapatkan dari BNPB gara-gara bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, itu yang wafat, yang meninggal dunia itu 1.000 orang lebih saudara. Itu yang kecatat. Belum yang nggak kecatat, yang nggak terdata. Muallim Mudzakkir Manaf, Gubernur Aceh, ketika baru terjadi bencana, dia sambil menangis, dia sampaikan ada 4 kampung saudara, bukan 4 orang, 4 kampung begitu banjir datang hilang disapu sama banjir. Orangnya hilang, rumah-rumahnya hilang. 4 kampung, bukan 4 orang, bukan 4 keluarga saudara. Itu baru di beberapa titik, belum yang mengungsi, belum yang luka-luka, belum lagi yang ketinggalan, kehilangan daripada keluarganya, sanak familinya, orang-orang yang dicintai, harta bendanya. Saudara, ketika ini semua terjadi, ini di satu sisi adalah musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera Utara serta Sumatera Barat diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi di sisi lain saudara, kita harus bertanya kenapa itu bisa terjadi saudara. Banjir bandang begitu besar, menyapu, melahap semua yang ada di hadapannya. Ada orang yang mengatakan, pejabat mengatakan begini, oh itu musibah yang terjadi di banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akibat curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan tinggi, deras, lebat, siklus hujannya luar biasa, sehingga terjadi musibah saudara. Debit airnya banyak, nggak tertampung, jadi banjir. Terjadilah apa yang terjadi saudara. Jadi ada yang nyalain hujan. Saya mau tanya nih, mau klender, jawab dulu yang kompak. Yang nurunin hujan siapa? Sebut namanya yang keras. Yang nurunin hujan siapa? Kurang kencang. Yang nurunin hujan siapa? Berarti kalau nyalain hujan, nyalain siapa? Nyalain hujan, nyalain siapa? Kalau dalam istilah tasawuf itu namanya al-ihtijaj bil qada wal qadar saudara, nyalain takdir. Apa benar demikian? Jangan saya yang jawab. Kalau Hanif yang jawab, nggak ada apanya omongan saya. Biar Al-Quran yang jawab saudara. Allah Ta'ala membantah narasi-narasi seperti itu dalam Al-Quran, bahwasanya hujan jadi penyebab musibah saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Kata Allah, dan Allah lah yang menurunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan? Ma'an, air. Bagaimana Allah turunkan air? Biqadar. Ini kata-kata biqadar, para ulama menafsirkan
Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, dalam tafsir saudara Al-Baydawi, begitu pula dalam tafsir Al-Jalalain Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli, hampir semua kitab-kitab tafsir memaknakan dengan makna yang seragam, saudara. Bagaimana Allah turunkan hujan biqadar? Katanya ulama, biqadar itu maksudnya sesuai dengan kadarnya, pas, proporsional. Hujan yang turun nggak terlalu banyak, tapi hujan juga turunnya nggak terlalu dikit, saudara. Sebab kalau hujan turunnya terlalu banyak, kalau hujan turunnya tublek ke bumi dari langit, sebagaimana turunnya air dari air terjun, kalau turun hujan model begitu, bahaya apa kagak? Hancur kita, saudara. Enggak, Allah nggak nurunin begitu. Atau di sisi lain, hujan turunnya kedikitan, bahaya apa kagak? Bahaya, saudara. Bisa kekeringan orang. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Yang namanya air itu sumber kehidupan. Tapi Allah nurunin air hujan enggak kebanyakan. Allah nurunin hujan enggak kedikitan. Allah menyatakan biqadar. Udah pas, presisi, tepat, tidak kebanyakan, tidak juga kedikitan, saudara. Saya mau tanya, berarti kalau begitu air hujan Allah bikin turunnya pas, nikmat apa kagak? Nikmat apa kagak? Yang kedua, saudara, nggak sampai di situ, Allah lanjutkan ayatnya, fa ansyarna bihi baldatan maita, ay fa ahyayna bihi, kata Allah Taala, dan kami hidupkan bihi, dengan air hujan tersebut. Apa yang kami hidupkan, kata Allah Taala? Baldatan maita, negeri yang mati. Jadi karakter air hujan itu, kata Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, begitu air hujan turun, negeri yang mati, yang tanahnya tandus jadi subur. Begitu subur, tanaman jadi tumbuh. Begitu tanaman tumbuh, saudara, apa yang terjadi? Manusia bisa makan dari tanaman, hewan juga bisa makan dari tanaman. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu hewan makan dari tanaman, hewannya pun tumbuh. Akhirnya manusia bisa makan dari hewan. Terjadilah yang namanya siklus kehidupan. Semua bermula dari air. Jadi Allah mengatakan air hujan itu fa ansyarna bihi baldatan maita, untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Saya garis bawahi sekali lagi, Allah turunin air hujan buat menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang Jadi dua tuh Allah garis bawahin. Yang pertama, Allah katakan air hujan diturunin proporsional, presisi, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, udah pas, saudara. Yang kedua, Allah katakan air hujan itu turun buat menghidupkan yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Lantas timbul pertanyaan, Habib, kalau memang air hujan buat ngidupin negeri yang mati, tapi kenapa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat malah mematikan yang hidup, saudara? Marah gara-gara air hujan, negeri yang tadinya hidup, makmur, hancur. Yang tadinya pada hidup manusianya jadi pada mati. Kalau memang air hujan mematikan, menghidupkan yang mati, tapi kenapa faktanya air hujan mematikan yang hidup, seperti yang terjadi di Sumatera? Saya mau tanya, jawab apa jangan ini? Udah malam, ini hujan udah turun, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Saya mau dengar dulu salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, kalau tahu-tahu air hujan mematikan yang hidup, bukan menghidupkan yang mati, maka Allah udah jawab dalam ayat lain, saudara. Faqala ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang namanya kerusakan nampak di daratan, nampak di lautan, bukan karena sistem yang Allah buat. Kalau sistem yang Allah buat udah luar biasa sempurna. Makanya kalau kita lihat surat Al-Mu'minun, saudara, dalam ayat lain Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Kata Allah Ta'ala, dan kami turunkan air dari langit biqadar, sesuai kadarnya. Ini yang menarik, fa askannahu fil ard. Ini sistem yang Allah buat, saudara. Air hujan turun dari langit, diserap di bumi, saudara. Kami jadikan air itu diserap oleh bumi. Makanya Allah ciptain pohon-pohon,
Allah ciptain hutan di atas muka bumi jutaan puluhan juta hektar saudara. Supaya apa? Begitu air hujan turun, itu air-air diserap sama akar dari pohon menyerap air, sehingga begitu air hujan diserap sama akar, di musim panas itu jadi cadangan supaya nggak keringan saudara. Di musim hujan airnya keserap jadi nggak kebanjiran. Itu manfaatnya pohon, itu manfaatnya hutan, supaya air bisa diserap sehingga tidak kebanjiran dan kekeringan. Alhamdulillah, sistem yang Allah buat udah indah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi bukan karena sistem yang Allah buat, tapi karena bima kasabat aydin nas, karena ulah tangannya manusia saudara. Ada manusia yang rakus, manusia yang tamak, manusia yang kemaruk. Apa yang dilakukan? Hutan yang harusnya menjadi tempat serapan air saudara, itu hutan digundul-gundulin. Jutaan hektar pohon ditebang-tebangin. Hutan digundulin di mana-mana, pohon ditebangin di mana-mana, gara-gara rakus, gara-gara tamak, gara-gara pengen kaya saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Air turun, tidak ada serapan air, banjir di mana-mana saudara. Betul apa kagak? Berarti yang salah hujan apa manusia? Yang salah hujan apa orang rakus? Yang salah hujan apa orang tamak? Dan apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat kemarin saudara, di satu sisi ya musibah, tapi di sisi lain ini mempertontonkan kepada kita adanya ketamakan, kerakusan dari sebagian orang saudara. Bapak Ibu mungkin ngelihat waktu awal kejadian di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat di akhir-akhir November saudara, itu apa yang terjadi? Air banjir, air bah itu bawa kayu sampai jutaan kubik saudara. Lihat apa kagak videonya? Air banjir ngalir, bawa kayu gelondongan gede-gede saudara. Anda bayangin, udah airnya aja udah bahaya. Saya teleponan sama saudara-saudara yang di Aceh, mereka mengatakan, Habib, sebagian rumah kami hancur bukan gara-gara air, gara-gara kayu. Itu kayu gelondongan gede-gede jutaan kubik saudara. Ada pejabat mengatakan, oh enggak, itu kayu-kayu bukan hasil penebangan liar, bukan, kata dia. Itu kayu yang udah rapuh. Jadi gara-gara hujan turun terjadi banjir, kayunya tumbang, akhirnya kayunya dibawa nganyut sama air. Saya begitu dengar pernyataan itu, oh Masya Allah, saya tanya, sejak kapan yang namanya hujan turun bawa gergaji mesin saudara? Betul apa kagak? Lu gila ya, dikira kita bego. Itu kayu gelondongan, kayu kulitnya dikelupasin, batangnya udah dipotong-potongin, daunnya udah dihabisin saudara. Udah gitu sebagian ada nomornya lagi saudara. Jadi sejak kapan air hujan turun bawa gergaji mesin sama pilok saudara? Saya mau tanya yang begini, gila apa kagak? Gila apa kagak? Ini kerusakan gara-gara manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tamak. Habib, emangnya nggak boleh nebang kayu? Kita kan juga butuh kayu Habib. Boleh, silahkan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah nyiptain apa yang di atas muka bumi buat kita manfaatin saudara, buat kita manfaatkan. Tapi cara penggunaannya la darara wa la dirara. Jangan cara penggunaannya yang membahayakan diri, apalagi membahayakan orang lain. Kalau sekedar buat kebutuhan, saya yakin nggak perlu sampai gunduin hutan jutaan hektar saudara. Tapi masalahnya ini bukan sekedar kebutuhan. Ada orang-orang tamak yang rakus, yang merusak hutan jutaan hektar digunduli. Begitu hutannya gundul, dia yang kaya, banjir, rakyat yang susah saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ini bahaya saudara. Makanya kalau udah bicara soal orang rakus sudah susah dah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengingatkan, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya saudara, menggambarkan manusia yang rakus. Kata Nabi dalam hadis sahih, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan, wa la yamla'u fahu illa turab, wa taballahu ala man tab." Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya ibu-ibu dulu nih, Bu. Bu. Ini ibu-ibu banyak kagak ada suaranya, jangan-jangan belakang-belakang kuntilanak gitu. Bu. Sehat, Bu.
Saya doain ibu-ibu yang jawabnya kompak, panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi ibu-ibu yang pas saya ngobrol, pas saya ceramah dia ngobrol, apalagi main HP, apalagi bengong, saya doain lakinya kawin 3, saudara. Bu, sehat bu? Bu, kata Nabi, orang rakus bu, orang rakus manusia satu orang. Laukana libni Adam wadiyani min dahab. Kata Nabi, andai satu orang manusia punya 2 lembah emas. Bu, tahu 2 lembah emas bu? Pernah ngelihat? Jangankan ngelihat bu, ngebayangin aja kita kagak sanggup. Itu ada Pak Haji dagang emas. Mana Pak Haji tadi tuh? Itu ngebayangin 2 lembah emas aja nggak sanggup Pak Haji ya. 2 lembah emas. Bu, nggak usah kejauhan dah bicara 2 lembah emas bu. Harga emas 1 gram berapa bu? Ya ketahuan lo kagak dibeliin emas sama laki lo. 1 gram berapa bu harga emas? Taruh 2,5 juta ya bu ya. Sekarang kurang lebih hampir 2,5 juta atau bahkan 2,5 juta lebih. Jadi dalam 2 tahun ini harga emas terjadi kenaikan signifikan yang nggak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, saudara. Harga emas luar biasa nih 2 tahun belakangan ini. Orang yang nyimpen emas kayak mendadak. Bu, emas 1 gramnya 2,5 juta taruh. Berarti kalau sekilo harganya berapa bu? 1 kilo berapa gram bu? Ya ini ibu-ibu ijazahnya asli apa kagak sih nih? Ini lagi ijazah sensitif soalnya nih bu. 1 kilo berapa gram? 1.000 gram. Berarti 2,5 juta kali 1.000 berapa? Ya Allah, lu ngitung aja susah, bagaimana mau kaya? 2,5 miliar itu baru sekilo. 2,5 miliar. Berarti kalau 4 kilo harga emas berapa? 10 M. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya emas 4 kilo itu bisa ancang-ancang kaki 20 tahun gak usah kerja. 20 tahun gak usah kerja, setiap bulan nerima 35 juta. Makanya kita doain, insya Allah mudah-mudahan. Saya mau tanya nih ibu-ibu, mau apa kagak nih bapak ibu? Kalau nih malam nih yang hadir semuanya dapat berkat dari Kiai Munawir, sarang 1 emas 4 kilo saudara. Mau apa kagak? Aku juga mau saudara. Khusus Habib Ahmad bin Ali Assegaf 15 kilo saudara. Galil Habib. Nabi gambarin orang-orang yang rakus, kata Nabi, laukana libni Adam wadiyani min zahab. Kata Nabi, manusia kalau punya 2 lembah emas, labtagha salisan, dia bakal nyari lembah yang ketiga saudara. Padahal jangankan 2 lembah emas, 4 kilo aja sampai muntah-muntah gak bakal habis saudara. 2 lembah emas, 1 lembah aja di Papua Freeport dari tahun 70-an digali, udah ribuan ton emas kagak habis-habis. Bisa ngidupin negara. Bagaimana 2 lembah emas 7.000 turunan kagak habis-habis. Tapi kata Nabi, manusia saking rakusnya, kalau udah rakus 2 lembah emas dia punya sendirian nggak bakal cukup, dia bakal nyari lembah yang ketiga. Itulah manusia kalau sudah rakus saudara. Makanya Nelson Mandela pernah mengatakan, kata Nelson Mandela, ini kekayaan alam nih cukup buat 7 turunan. Jangankan 7 turunan, 700 turunan cukup. 700 turunan cukup. Tapi nggak akan pernah cukup buat ngeladenin 7 orang yang rakus saudara. Nggak bakal cukup. Itu akibat orang yang rakus. Bima kasabat aidin nas. Nah Allah Ta'ala udah katakan ini kerusakan terjadi bukan karena sistem yang Allah buat, karena ulah-ulah tangan manusia yang rakus yang menghancurkan segala-galanya. Kenapa ini terjadi saudara? Kata Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari efek yang mereka kerjakan. Kenapa kok cuma sebagian Allah sebut? Kenapa nggak ngerasain semuanya? Kata para ulama tafsir, karena dicicipin sebagiannya di dunia, nanti tamamul azab di akhirat. Kalau dia nggak tobat, nggak mohon ampun nama Allah, nggak memperbaiki keadaan, nanti adab yang sempurna di akhirat. Na'udzubillah min. Makanya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud saudara, Nabi mengatakan, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Kata Rasulullah, barang siapa yang motong 1 pohon sidir, 1 pohon sidir dipotong, kata Nabi, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah jungkirin tuh kepalanya di neraka saudara. Beb, emangnya nggak boleh motong pohon? Boleh, sahabat motong pohon. Cuman kenapa? Maksudnya Nabi ini apa? 1 pohon dipotong, Allah jungkirin kepalanya di neraka.
kata Imam Ibnu Daud, ai abathan wa zulman bighairi haq, motong satu pohon tanpa adanya hak dengan cara yang nggak benar, saudara, sehingga menimbulkan kerusakan. Allah jungkirkan kepalanya di neraka, saudara. Kalau satu pohon aja ngerusak bisa bikin orang masuk neraka, bagaimana kalau gue gundulin satu hutan sampai orang pada mati, sampai orang kebanjiran, saudara? Atau yang disebut dengan istilah dosa ekologi. Jadi yang namanya dosa bukan cuma zina, yang namanya dosa bukan cuma nyuri, saudara. Yang namanya dosa bukan cuma minuman keras, termasuk dosa ekologi, perusakan alam, penggundulan hutan yang menyebabkan kerusakan di mana-mana, saudara. Allah Ta'ala katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nih, rasain sebagian efek dari yang kamu kerjakan. Kalau kita perhatiin, Pak, Masya Allah, dulu zaman saya kecil, saya ingat banjir Jakarta doang. Betul apa kagak? Banjir ya Jakarta udah. Sekarang kalau Jakarta dataran rendah wajar, sekarang sampai dataran tinggi. Lu bayangin, Sukabumi banjir, Cianjur banjir, Bogor tempat saya banjir, saudara. Dulu kagak ada ceritanya Bogor banjir. Sekarang di mana-mana. Kenapa? Hutannya udah pada gundul. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Di akhir penutup ayatnya Allah tutup dengan begitu indah, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? La'allahum yarji'un. Allah nggak menutup pintu harapan buat kita. Di akhir Allah katakan ini semua terjadi la'allahum yarji'un, supaya manusianya kembali kepada Allah, supaya manusianya sadar, saudara, supaya rakyatnya sadar, umatnya sadar. Jangan maksiat, karena maksiat yang kamu lakukan, LGBT kah, zina kah, minuman keras kah yang menebar di mana-mana, judi online, ikut andil dalam mengundang musibah. La'allahum yarji'un, supaya manusia sadar, supaya ulamanya juga sadar, agar mengambil peran amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. La'allahum yarji'un. Karena kalau nahi munkar nggak dijalankan, maksiat terang-terangan, musibah datang. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un, kata Allah, agar manusia sadar, agar pejabatnya juga sadar, saudara. Jangan main mata sama pengusaha, ngasih izin seenaknya buat hutan-hutan, apalagi dengan cara korupsi, saudara. Kalau rasa rusak rakyat yang sengsara. Begitu pula pengusahanya pada sadar, walaupun pengusaha yang latar belakang politik atau pengusaha yang murni latar belakang pengusaha, lu mau dagang silahkan, lu mau usaha silahkan, tapi jangan ngerusak alam, jangan ngerusak hutan. Kalau udah hutan rusak, musibah kita yang kena apesnya, saudara. Betul, betul. La'allahum yarji'un. Ayo dong, sadar dong, kembali, saudara. Ini apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin berat. Mafia-mafia pengundulan hutan nggak bakal terima dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Tapi kalau kita nggak sampaikan ini di zaman kita begini, bagaimana zaman anak cucu kita, saudara? Di zaman kita hutan ancur-ancuran jutaan hektar digundulin begini, bagaimana zaman anak cucu kita, saudara? Makanya terus harus kita suarakan. Saya mengapresiasi pemerintah ngambil langkah. Udah mulai ada beberapa ribu hektar atau beberapa ribu hektar yang dicabut izin-izinnya, saudara. Beberapa ribu izin yang dicabut. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dan kita minta itu serius, saudara. Jangan hanya di atas kertas, tapi betul-betul harus dipraktekkan di lapangan, saudara. Ayo sama-sama kita jaga alam kita, kita jaga negeri kita, kita suarakan terus supaya jaga negeri kita, saudara. Nabi SAW ngajarin kita jangan pesimis. Kata Nabi SAW, idza qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Nabi SAW pesan, ini pesannya Nabi dalam keadaan yang sangat genting. Kalau terjadi kiamat, kata Nabi, terjadi kiamat, ini kiamat nih, udah parah, orang udah gak sadar apa-apa. Tapi kata Nabi, wa fi yadi ahadikum fasilah, kalau di tangan kalian masih ada bibit korma, apa yang kita lakuin? Tanam, kata Nabi. Ini kiamat, Pak, kiamat. Anak kecil aja ubanan saking takutnya, tuh kiamat tuh, saudara. Tuh kiamat tuh, saudara. Walaupun ada sebagian warung biar kata kiamat masih buka setengah hari, saudara. Nabi bilang walaupun kiamat dalam keadaan yang paling la'allahum yarji'un. Ini semua terjadi supaya kita sadar. Ayo kita jaga sama-sama alam kita, kita jaga negeri kita jaga bangsa kita Indonesia, kita jaga hutan-hutan kita jaga alam kita agar jangan dirusak sehingga
kita bersama anak cucu kita tetap bisa menikmati indahnya Indonesia, insya. Makanya saya mau tanya semua masyarakat, jawab yang kompak. Kalau ada yang mau merusak alam kita, diamkan atau lawan? Orang kompak, kurang semangat. Kalau ada yang mau merusak alam kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau menghancurkan alam-alam kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau menghancurkan hutan-hutan kita, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga hutannya, siap jaga alamnya. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Maka saudara, saya mengajak semuanya, ayo sama-sama lakukan apa yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saudara, kita di sini nikmat, masih bisa kerja. Ini hari duit kita habis, besok tinggal cari lagi, saudara. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, khususnya di Aceh yang paling parah, di Aceh Tamiang dan di Benar Meriah, saudara. Allah, apa yang mereka mau kerjain? Rumahnya hancur, tempat kerjanya hancur, sampai sekarang masih banyak di tempat pengungsian, saudara. Ayo, jangan lupa terus doain mereka. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima sebagai syuhada. Yang kehilangan harta bendanya diganti yang lebih baik oleh Allah. Yang luka-luka disembuhin oleh Allah. Apa yang kita bisa bantu buat mereka, bantu. Yang bisa kirim uang buat mereka. Yang bisa kirim bantuan dalam bentuk barang, kirim bantuan buat mereka. Saya minta doa, insya Allah besok Minggu malam Senin, saya bersama Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dan rombongan, kami akan berangkat ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara, untuk menjenguk saudara-saudara kami yang sedang kesusahan, dan juga untuk menjenguk relawan-relawan Front Pembela Islam yang sudah lama di lapangan. Mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya dari bulan Desember kemarin mau berangkat, cuman karena kondisi kesehatan beliau Desember ditunda jadi Januari itu pun belum terlalu fit. Beliau tetap memaksakan pengen berangkat, pengen nyapa langsung saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di sana untuk meringankan beban mereka. Doain mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kelancaran sama Allah. Kita baca sholawat, mudah-mudahan barokah sholawat, negeri kita jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari bencana. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita baca sholawat badar biniat daf'ul bala. Juga buat saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, semuanya di Sudan, di Yaman, mudah-mudahan semuanya dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama hadroh semuanya. Salatullah salam, kurang kompak, ala Toha, ala Yasin Habibillah. Salatullah salatullah salamullah ala Yasin. Angkat tangan minta sama Allah, tawassalna. Amin amin, tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah ya habibi ya Rasulullah. Ilahi salli bil ummah min al afa ya Rab, amin. Ilahi salli bil ummah min al afa wan nikmah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil ya Allah. Salatullah salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatullah salatullah
salatullah. Sama-sama angkat tangan semua. Allahumma amin amin. Allahumma fi rajaba wa ballighna ramadana bi ahlil ya Allah salatullah. Ini air hujan turun tanda doanya gobul, semua gobul. Salatullah salamullah ala yasin. Takbir, semua angkat tangannya. Takbir, takbir. Siap bersatu, siap jaga Indonesia, siap jaga umat Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Dan kita doain terakhir. Alhamdulillah, ini tahun kita girang. Masih Buya Kiai Haji Munawir asli masih ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan terus Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Karena kemarin di bulan Ramadan yang lalu beliau operasi bypass jantung beliau, saudara. Tapi alhamdulillah semua dikasih kelancaran sama Allah. Terakhir kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan Kiai Munawir Allah kasih panjang umur. Kiai Munawir Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, disembuhkan penyakitnya. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maulid belum mulai. Jamaah jangan ada yang bubar dulu. Siap lanjut? Siap lanjut? Mudah-mudahan setiap tetesan air hujan menjadi ampunan buat dosa-dosa kita. Saya minta maaf, permisi, karena saya ada acara lagi di alun-alun Kota Bogor. Insya Allah nih malam kita kumpul. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi bersama Rasulullah. Dan insya Allah nanti rencananya azam kuat Sayyidil Walid Habib Rizik insya Allah jam 11-an datang. Ini saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.